Izin mau nanya, Kenapa? ini kita bahas materi atau bahas contoh soal, Kak? eh Bahas materi, tapi boleh sih kalau misalnya ada yang mau ditanyain gitu soal, misalnya kalian mau iniin soal, boleh. Dari Nanti kakak sendiri, bakal apa? dari kakak sendiri ada soal-soal nggak? Ada contoh soal atau gimana gitu? Nah, contoh soal ya. Aku nggak ada sih, paling ngikutin yang di PPT kan ada beberapa contoh soal gitu ya. Atau enggak kayak gini nih misalnya. Ada ngerubah, ini mah bukan nih. Misalnya kayak ngerubah dari assembly ke hexa kayak gitu. Nanti aku ini. Kalau misalnya emang ada yang mau ditanyain, boleh kok nanti Udah, bahas udah. juga gitu. Udah kayak gini. Kak, tapi besok kan berarti 40 soal ya, Kak? Iya, 20 soal gitu. Pilgan kan, Kak? Kenapa? 40 soal tuh pilgan kan? PG kan? Ada esainya juga. Enggak. Esainya satu Hmm. gitu, dua. Jadi kayak kan ada dua bagian. Terus Jadi esai satu, satu gitu. jadi PG 40, esai 1. Esainya dua. Jadi kan ada dua bagian. Jadi yang pertama Hmm. 20 soal, terus esai satu, terus bagian keduanya 20 soal, esai satu gitu. Oh, oke, Kak. Sama esai satu. Jadi aku mulai aja ya. Kayaknya udah gak ada yang ngerjain lagi. Kalian belajar dari SAP satu ya? Ini di SAP satu, eh paling kalau di SAP satu kalian ininya aja kayak PC untuk apa gitu kan. Kayak kegunaannya, fungsinya, MAR untuk nyimpan data-datanya gitu. Terus apa ya, biasanya kalau yang kalian gak ngerti bagian mananya? Bagian sini. LDA, biasanya bagian mana ya? Kan kalau misalnya LDA load ke ini ya, ke bagian sini. Benar. Kalau load tuh berarti dia masuknya ke sini kan. Dia bakal ngeload ke A. Kita bahas satu-satu dari ini aja kali ya. LDA. Kalau LDA tuh jadi dia bakal ngeload nilai dari nih. Dia bakal ngeload dari sini, dari MIR ini, dia ngambil isi dari MIR ini kan. Terus nanti pas udah di-load, dia masuknya ke akumulator yang A. Terus kalau misalnya add itu berarti nanti dia ngambil dari ini MR juga. Nah dia tuh misalnya di akumulator ada satu nih. Nah terus kalau misalnya add satu berarti nanti yang di akumulator tuh tambah satu. Berarti nanti hasilnya tuh bakal dua gitu. Kalau sub berarti dikurangkan. Misalnya di akumulatornya udah ada 5 nih. Terus kalau misalnya sub sub 4 gitu, berarti nanti yang di akumulatornya dikurangi 4.
nanti hasil outputnya bakal eh, jadi 5 dikurangi 1, 5 dikurangi 4 jadi 1. Terus kalau out berarti udah keluar kan di sini, programnya udah keluar, terus kalau HLT itu berhenti, jadi si programnya itu udah berhenti. Paling ini kalian ingat-ingat ininya aja sih, heksanya ini 0, H, 1H, 2H, EH, sama FH. Kalau S1, SAP1 kayaknya lumayan gampang ya, karena nggak terlalu kompleks juga. Paling di ini aja, kayak dari program counter, terus nanti ke MAR kan, ngambil datanya ke RAM, terus baru ngejalanin misalnya ada LDA, ada add atau sub gitu. Terus kalau misalnya di SAP2 lumayan beda ya sama SAP1. Oh iya, di record nggak ya? Bentar, nggak usah deh. Ini yang SAP2. SAP2 tuh ada bedanya, karena kalau misalnya SAP1 itu kan cuman kayak penjumlahan sama pengurangan aja. Nah, sedangkan kalau misalnya di SAP2 ini tuh ada logikanya juga, jadi bisa ada OR atau AND gitu. Misalnya eh, kayak eh, nanti misalnya nih salah. Misalnya di sininya di bagian akumulator yang ini, yang A ini, dia misalnya ini 1, terus nanti ininya OR 1, terus misalnya masuk di akumulator B-nya 1, terus nanti misalnya ada kan di SAP2 tuh ada perbedaan ini ya, perbedaan instruksinya lebih banyak kayak gini. Kalau aku jelasin satu-satu kayaknya lumayan lama. Cuman kalian bisa hafalin ininya aja sih. Kayak misalnya ini ada jam, terus ada move. Kan tinggal move A B berarti mindahin yang di akumulator B ke A. Terus yang kalau move A C, mindahin dari akumulator C ke A gitu kan. Biasanya apa ya yang susahnya? Kalian ada yang mau nanya nggak kalau misalnya di SAP1 sama SAP2? Soalnya ini lumayan sih kalau misalnya dijelasin satu-satu. Ada yang mau ditanyain nggak? Nih kalau misalnya ini, kalian tahu ini kan, kalau misalnya RAL berarti dia move rotate-nya ke kanan. Kalau misalnya RAR berarti eh, rotate-nya ke kiri. Jadi nanti misalnya 111 sama 000, kalau rotate ke kanan berarti satunya dipindah ke sebelah kanan. Kalau misalnya yang rotate ke kiri, ke left, itu berarti yang di sebelah kanan dipindahin ke kiri gitu. Apalagi ya. Kalau ini kan paling cuman kalian apa sih? Ngeinget-inget ini tuh apa, add B tuh apa, add C tuh apa, ini HNAB tuh apa gitu kan. Tapi kayaknya nggak terlalu banyak ini sih. Nanti dikasih tahu juga di apa pas di soalnya. Ada contoh soal nggak ya? Kalian ada kuis nggak biasanya kalau di Nah, itu kelas masalahnya Kak. Kami tuh nggak ada kuis. Biasanya Pak Maman itu kelas cuma ngasih tugas dalam bentuk video. Jadi kami disuruh buat video gitu. Dan videonya ngejelasin convert gitu ke ya? Indonesia. Ya, ngejelasin. Selama Ngejelasin. ini nggak ada
contoh-contoh soal atau gimana tuh nggak ada gitu kan. Jadi untuk besok UAS itu 40 soal PG itu kami belum ada bayangan kayak gimana soalnya, Ah, belum iya, ada iya. Oke, oke, oke. gitu kan. Aku paling ngambilnya dari kuis sih, cuman cuma beberapa doang. Sebenarnya. Kalian buat video tuh berarti ini ya, kayak ngejelasin materinya lagi gitu ya. Iya kak. Oke, kuis. Kayak gini sih paling kayak nanti ditanya atau enggak nanti ada soal. eh, Kalian belum ada soal ya? Bentar, bingung juga. Aku tulis di ini aja di Word contoh soal. Kalau misalnya kayak gini nih, contoh soalnya tuh kayak gini. Bentar ya guys, bentar. Kayak gini contoh soalnya. Misalnya kayak gini nih. Jadi ini tuh ada kayak program. Programnya tuh eh, kayak gini berarti kan di ini tuh alamat. Kalau ini tuh alamat. Nah, kalau gini tuh yang instruksinya. Ini instruksinya. Nah, terus ini kan LDA 20H. Berarti itu tuh dia nge-load di alamat ke 20 ke bukan 20, sorry. 200h gitu. Ini tuh kan dalam bentuk heksa. Jadi 2000 gitu di alamat 2000. Nah, terus ini ada instruksi MVI. MVI itu move immediate. Berarti move immediate tuh naro nilai ini. Ini kan 08 non 08 heksa. Nah, terus nanti tuh di move ke B, ke akumulator B gitu. Jadi nanti isi akumulator B-nya tuh 08. Nah, terus kemudian di sini ada add B. Kalau add B itu berarti dia nambahin akumulator, akumulator A ke, akumulator A sama B gitu. Nih, misalnya gini. Ini kan akumulator nih. Nah, di sini ada akumulator. Pas LDA ini, dia tuh pas di alamat H. Nah, terus pas MVI ini, di bagian sini, di bagian akumulator B ini, isinya bakal 08. Bentar, teks ini. Jadi nanti isinya si B ini tuh 08H. Nah, udah pas gitu,
Kalau add B berarti dari akumulator ini bakal ditambah sama yang B. Sebentar. Berarti kan 01 ditambah 08. Jadi ini tuh dalam heksa ya, guys. Jadi misalnya 08H kalau dijadiin biner tuh jadinya 0000. Kalau 8 tuh kan 1000. Gini kan. Nah, kalau misalnya ditambah sama 01H, 01H tuh 01H itu 000001. Gini kan. Nah, kalau ini dijumlahin berarti nanti jadinya 9 kan. 9 tuh ini 09H. Jadi kalau dijumlahin tuh jadi 0001000. 1001. Berarti jadi nanti si totalnya jadi bakal 09H. Nah, ini tuh kan add B ya. Ini tuh berarti nambahin akumulatornya pakai 01. Pokoknya jumlah ininya nanti ada di akumulator kan 09 ini. Nah, udah pas gitu, pas udah di akumulator yang ada 09. Nah, ini yang terakhir tuh STA. STA tuh store akumulator. Jadi, nilai yang ada di akumulator bakal disimpan di alamat yang ini. Ada di alamat 400H gitu. Jadi, misalnya eh, apa isi dari alamat 400H gitu misal. Berarti jawabannya tuh 09H. Tuh, ada yang nggak ngerti gak ya? Terus lanjut apa lagi ya? Ngeliat. Biasanya di PPT tuh ada ini juga kan? Ada apa sih? Ada soal gitu. Ini udah beres ya. Cuman pokoknya pasti soalnya tuh berkaitan dengan ini kan, misalnya fungsinya atau enggak kayak ini tuh cara kerjanya gimana gitu. Kalau move tuh gimana atau enggak ditanyanya tuh perihal apa sih namanya prakteknya gitu. Kayak kalian ngejumlahin kalau misalnya add berarti jumlah. Terus nanti misalnya ditanya di alamat di alamat sekian isinya berapa kalau udah ngejalanin program itu gitu. Hmm, yang SAP 2 sama ya, cuman kayak ngehafalin apa namanya? Ngehafalin instruksinya aja. Kalau SAP 3, SAP 3. Nih kalau di SAP 3 tuh ada eh registernya beda lagi kan. Terus ada di sini tuh kalau SAP 3 tuh ada pas B pasangannya C. Kalau D pasangannya E, terus H pasangannya L. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, eh, pasangannya apa aja? Nah, kalian jawabnya itu ya. B pasangan C, terus D pasangannya E. Habis gitu ada ada ini juga ada sign sama nih ada sign, zero, parity sama carry. Carry itu yang nyimpen kayak misalnya kita ngejumlahin 1 sama 01. Nah, 1 tambah 1 tuh kan ada carry-nya 1. Jadi carry-nya bakal awalnya 0, bakal jadi 1 gitu. Sama ya, ini ada apa sih kayak instruksinya lagi. Nih kayak gini nih misalnya.
Ini tuh kalau ditambah, ini kan tambah satu, ada carry-nya satu. Terus nanti masuk ke sini, satu tambah satu, satu ditambah satu, ada carry-nya lagi satu gitu. Terus nanti pindah ke sini, satunya turun ke bawah. Terus sisanya tinggal nol tambah satu satu, nol tambah nol nol, nol tambah nol nol, satu tambah nol satu gitu. Jadi kalau misalnya kalian ada menghitung kayak gini, pasti nanti ada carry-nya gitu kan. Coba aku lihat ini. Nah, kayak gini. Ini kan ada contohnya juga. Carry-nya nambah satu gitu. Nih, biasanya tuh kayak gini soalnya. Jadi nanti soalnya kayak gini, nanti ditanyain misalnya di alamat sekian, apa sih isinya apa gitu. Kayak gini kok soalnya. Ada yang kayak gininya. Terus kalau ini SAP 3 itu mana ya ininya? Oh, nggak ada ya. Ada yang mau ditanyain nggak ya? Aku bingung kalau misalnya harus jelasin satu-satu gitu. Kalian ada bingung di bagian mana? Dari SAP 1 sampai 3 dulu, nanti baru habis ini bahas yang MIPS. Kalau ada yang mau nanya bilang aja ya, aku tunggu sampai 16.32, oke. Boleh di chat atau kamu langsung juga nggak apa-apa. Nih, atau kalian mau lihat kuis aku nih. Yang ini aku tahun lalu sih kuisnya. Tuh paling kayak pertanyaan kayak gini, kayak teoritis gitu, sama ya kayak gitu. Berarti kemungkinan besok soalnya kayak gitu juga nggak? Iya, pokoknya kayak ditanyain pasti tentang, ya pasti tentang SAP sih. Cuman kayak misalnya, eh gimana ya? Misalnya PC kegunaannya apa, yang program counter tuh fungsinya apa, kayak gitu. Terus, apa lagi ya? Perbedaan, misalnya mungkin perbedaan dari SAP 1 sama SAP 2 apa. Biasanya gitu sih. Nanti boleh minta nggak semua PDF quiz-quiz? Ah, kuis. Ini kuis aku cuman dua ini doang. Bentar. Kuis aku ini yang 13. Ini yang 13 yang MIPS. Terus ini yang SAP 3. Cuman itu doang. Yang sampai Sisanya, satu dua dia nggak ada. enggak, ini sisanya kuis minggu yang semester lagi. Yang itu, yang sebelum UTS itu yang kemarin. Ini aku cuman ada yang kuis 12 sama 13 ini doang. Ini kalau ini tugas sih, tugas kayak gini. Nggak ada tugas kayak gini juga ya kalian ya? Nggak Cuman ada. hmm, mungkin karena DS gitu ya. Jadi kan kalau aku IF,
mungkin beda gitu. Tapi kelas lain ada kak, DS yang lain tuh Ada tugas gitu. ada tugas kayak gini. Nah, tapi lumayan sih tugas. Hmm, Tapi kalau tugas tuh lebih ke ini, lebih ke apa namanya? Praktek kan kalau misalnya kuis ke teorinya, kalau tugas ke prakteknya gitu. Gimana kalian bisa ngejawabnya? Coba kayak gini nih. Setelah program assembly SAP3 di bawah diselesai dieksekusikan, maka isi register H sama dengan, nah ini kan MVI A. Nah, berarti move 00 ke H. Jadi isinya A tuh 00. Terus MVI B 04. Berarti isi B-nya tuh 04. Pokoknya kayak gitu nih di move semua. Isi register A tuh berarti A, eh, isi register A tuh 00. Isi register B 04. Terus C, AB. Nah, terus ini tuh AB tuh kalian kayak dijabarin gitu loh. Misalnya kalau AB tuh berarti A tuh, A tuh 10 ya. 8 tambah 2. Berarti ini A, terus B-nya 101, 1. Nah, AB itu berarti ini binernya. Kalian ngerti nggak kalau misalnya ngerubah dari heksa ke biner? Ngerti kan? Jadi kalau misalnya ada H di belakangnya berarti nih AB, ABH ini berarti AB dalam bentuk heksa gitu. Terus di sini ada nih, nih add C berarti dia tuh nambahin jadi akumulator yang utamanya tuh akumulator A kan? Benar. Ini SAP. Pokoknya nanti tuh add C berarti dia nambahin isi C ini ke A. Ini awalnya 00. Berarti ditambahin C jadi AB. Berarti isi akumulator A tuh AB. Bentar. Berarti isi akumulator A-nya jadi AB kan. Terus add E. Add E itu berarti nambahin A ditambah yang di register E. Nah, berarti AB dalam heksa ya. Terus ditambah E-nya tuh ini kan 86. Berarti kalau ditambahin ini kan 1. Terus 8 tuh ini kan 0, 1 0 0 0, 6 tuh 0 1 1 0. Terus nanti ditambahin aja 1 ditambah 0 gitu. Kita dari 1 ditambah 0 1. Yang ini ya sih. Pokoknya ini 1 ditambah 0 1. Terus pokoknya gitu deh dihitung. Terus abis add E ini move move A ke L. Ini kan kalau move L A itu berarti move A ke L. Nah, terus di sini ada MVIA lagi. Ini kayaknya kita lihat di sini aja deh. Di sini kan ada move HA. Berarti ini mindahin yang isi akumulator ke H kan. Ini kan ditanyanya isi register H-nya apa. Nah, terus dari sini tuh isi A-nya di sini kan 0 ya. Berarti tadi yang sebelumnya sini tuh kayak kita nggak perlu dilihat gitu. Di sini kan isi A-nya 0, terus add 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 B, berarti masukin yang isi B yang ini. Terus add D, masukin yang ini. Berarti ini apa sih? Oh ini ya ada add carry. ADC itu add carry ya. Berarti nanti ada nambah 1.
yang B itu kan 0,4 ya. Berarti kalau ditambah carry 1 jadinya 5. Jadi isinya akumulator A tuh 5. Karena yang B-nya tuh 0,4H, terus ditambah carry-nya 1. Jadi sama dengan 0,5H. Terus add D baru eh, A-nya add D. Nah, tadi kan A-nya udah jadi 0,5H. Terus D-nya ini 0,2. Ditambah 0,2H. Sama dengan, ini kalau kalau dijabarin tuh gini, 0, 0, 0, 0. Kalau 5 tuh 0, 4 tambah 1. Nah, terus ditambah 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Nah, ini nanti kalau dijumlahin jadi 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Nah, ini tuh jadi kalau diheksain hasilnya berarti sama dengan 0,7H gitu. Gimana guys, masih ada yang bingung nggak? Kalau yang apa sih yang kayak soal-soal kayak gini, kayak pakai instruksi gitu, atau udah ngerti? Kata aku sih kalian eh nggak bukan ngehafalin sih, memahamin dari instruksinya kalau add apa, kalau ADC apa gitu. Lanjut aja kali ya ke MIPS, soalnya Boleh tuh. SAP, heeh, SAP nih. MIPS. Kalau SAP tuh ini kan ada, kalau SAP tuh kan ada beberapa ini ya, misalnya kayak gini, tipe branch. Nanti tuh dibagi jadi kayak gini kan. Nah, soalnya tuh biasanya kayak gini juga. Jadi kayak kalian nentuin RT-nya apa atau RS-nya apa. Biasanya di SI sih kalau